Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 6 Damaskus hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Miss Eva dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Apakah teman-teman kelas 6 Damaskus sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus sekali. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak dengan baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang biografi Sunan Gresik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang peran Sunan Gresik dalam perkembangan Islam di Indonesia dan sikap positif dalam pribadi Sunan Gresik. Peran Sunan Gresik dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Gresik mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Sunan Gresik memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, yaitu dekat dengan pelabuhan. Sunan Gresik memilih lokasi dakwah dekat dengan pelabuhan agar dapat langsung berhubungan dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, Sunan Gresik mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah sampai pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut dengan baik, walaupun pada saat itu sang raja belum bersedia untuk memeluk agama Islam. Hubungan baik Sunan Gresik dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasihat raja serta menjadi guru pada pangeran. Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diizinkan untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Gresik diberikan hadiah sebidang tanah di pinggiran kota Gresik sebagai tanda penghargaan. Kemudian tempat ini dikenal dengan Desa Gapura. Dakwah Sunan Gresik kepada keluarga Raja Majapahit mengalami masa kemunduran. Hal ini dibuktikan karena adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan tentang kedudukannya dalam kerajaan. Dari dakwahnya di keluarga Majapahit, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Yang ketiga, Sunan Gresik mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin banyak yang tertarik untuk memeluk agama Islam, karena
Sunan Gresik memiliki sikap yang santun, dermawan, dan toleran. Dengan kondisi tersebut, akhirnya Sunan Gresik terdorong untuk membangun masjid persucian yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim. Karena kondisi yang semakin banyak masyarakat Gresik untuk memeluk agama Islam, akhirnya Sunan Gresik terdorong untuk membangun masjid persucian itu, yang dikenal dengan apa? Dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim, yang letaknya berada di Desa Leran. Masjid tersebut tidak hanya digunakan untuk beribadah saja, namun tempat ini menjadi tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan, masjid ini pun menjadi awal mula lahirnya pesantren pertama di Indonesia. Selanjutnya, sikap-sikap positif dalam pribadi Sunan Gresik. Dalam perjuangannya mengembangkan dakwah Islam, Sunan Gresik menyampaikannya ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani oleh kita semua. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap. Dalam dakwahnya, Sunan Gresik mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama Islam yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, beliau memiliki sikap yang gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan beliau dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, yaitu dengan merantau dari tanah kelahirannya menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya itu diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Sunan Gresik memiliki sikap toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik ini ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit. Selanjutnya, beliau selalu memberikan nasihat yang biasa disampaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharap imbalan. Yang kedua, dakwah harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Yang ketiga, agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Yang keempat, dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat. Sikap Sunan Gresik yang selanjutnya yaitu jasa Sunan Gresik dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Antara lain, yaitu menghilangkan penggolongan kasta. Kemudian mendirikan tempat ibadah dan pesantren, dan yang terakhir menyebarkan Islam di kalangan istana. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Semoga teman-teman dari kelas 6 Damaskus dapat memahami dari penjelasan Miss Eva tersebut. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan melalui Miss Eva. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Miss Eva pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.